baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat siapa orang baca di situ astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah Ta'ala di situ mengampuni dosanya walaupun dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Ya kan, sebanyak apapun dosanya diampuni oleh Allah. Sebelum tidur kita baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kan, baca 3 kali di situ. Dan baca apapun ini minimal sebelum tidur kita ingat dosa-dosa kita. Ya, paling bagus lagi sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbitnya daripada fajar, itu dalam keadaan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebaikan seseorang, kita nggak tahu di antara kita minta doa sama orang yang mana yang di situ lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu kita mesti baik sama siapapun. Kita mesti berakhlak kepada siapapun khair. Ya, di situ kita titip doa, minta doa kepada siapapun, mau anak kecil, mau yang dewasa, mau yang tua, mau yang muda, minta doa. Ya kan? Dan juga memperlakukan kebaikan al-ihsan itu kepada siapapun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ternyata dari kebaikan kita kepada seseorang hamba tersebut, yang ini kita kasih sesuatu yang kita anggapnya itu cuman remeh doang, tapi ternyata bagi dia itu nggak remeh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba asy'athi madfun la aqsamallahu wa la abarahu. Berapa banyak di situ orang yang kucel kumel di situ, yang berantakan dia punya rambutnya, kelihatan kayak orang nggak tahu deh, kayak orang nggak keurus. Tapi seandainya dia bersumpah, bukan berdoa, Nabi bersumpah, maka nggak ditolak oleh Allah Ta'ala Jalla wa'ala. Artinya kita nggak tahu lagi di jalanan, lagi apa, ada orang yang di situ penampilan biasa, benar-benar luar dari biasa, ya. Ternyata dia kita tolongin, ternyata itu berharga di mata dia, nggak tahu, ya kan? Jadi maka dari itu tolongin orang benar-benar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam riwayat ada yang bilang 20, ada yang bilang 10, ya kan? Ada yang bilang belasan, wallahu a'lam. Kata baginda Nabi SAW, aku membantu seseorang di jalan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku 10 tahun, ya kan? Di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih afdal dari bertahun-tahun iktikaf. Orang nolongin orang lain tuh, nolongin orang lain lebih afdal pahalanya dari iktikaf. Dalam riwayat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nolongin orang sebisa-bisanya kita, dengan kemampuannya kita. Kita nggak tahu di balik apa yang kita tolongin tersebut orang lain, ternyata di situ disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan kebaikan tersebut insyaallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ja'al lana fil jinani majma'. Ya Allah, jadikanlah kami di dalam surga, ya, berkumpul dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Raudhah artinya taman surga, hufrah artinya jurang. Emang sebelum ke surga yang sebenarnya ada disebut dengan istilah raudhah, ada istilah disebut dengan hufrah. Hufrat min hufrah min hufratin niran. Dari jurang, daripada jurang-jurang neraka, lubang-lubang neraka. Ada juga taman daripada taman surga. Mudah-mudahan ya rumah kita jadi taman surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rumah kita jadi taman surga insyaallah. Kamar kita jadi taman surga. Halaman kita jadi taman surga. Semua kita rubah jadi taman surga. Gimana caranya? Kitanya jadi ahli surga, ya kan? Kitanya mesti jadi ahli surga. Kalau kita jadi ahli surga, ahli jannah, dirubah oleh Allah Ta'ala jadi taman surga dimanapun dia berada. Dimanapun berada jadi taman surga. Gimana caranya bisa jadiin taman surga? Jadikan taman surga amalan orang-orang surga. Ya, wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mereka sering salam dan terakhir daripada perkataan mereka adalah daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka saling bersyukur kehadirat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sering bersyukur. Kita amalin amalan-amalan surga jadi taman surga dimanapun, ya kan? Wabil khusus di majelis ilmu, wabil khusus di majelis zikir, wabil khusus di majelis yang membahas tentang ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadikan neraka, ya kan? Jangan kita jadikan neraka, ya, rumah jadi neraka, walhasil, ya kan, kamar jadi neraka, halaman depan semua jadi neraka. Nauzubillah min. Kenapa? Karena amalan-amalannya amalan penghuni neraka dibikin. Amalan penghuni neraka, nggak pernah salat, nggak pernah sujud kepada Allah, nggak pernah baca doa, nggak pernah istighfar, nggak pernah apapun. Jauh dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulia as-salihin itu apa namanya, dirubah jadi taman surga, benar-benar dirubah jadi taman surga. Ada satu ketika majlisnya Al-Habib Hasan Ibn Salih Al-Bahar. Pada saat selesai majlis di situ lagi berdiri, pas lagi mau jalan ke selesai majlis tersebut, mereka pada bingung. Ya, bingungnya kenapa? Ternyata dikasih Allah Ta'ala pemandangan tersebut kayak kelihatan kayak ada di tamannya surga, kayak ada di taman surga. Mereka pada bingung, kok di mana nih? Pas lagi jalan ternyata nembus seperti pemandangan taman surga. Langsung ditutup sama Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ya kan, nggak diperlihatkan lagi. Ini contoh karamatnya aulia, ya kan? Artinya bukan langsung tembus udah kayak pintu Doraemon, ya kan? Dia masuk situ langsung masuk surga. Enggak, ini lagi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran al-ahwal wallahu a'lam. Ya kan, kita nggak tahu bagaimana keadaannya kan, kita bisa lihat yang dengan mata kita aja sendiri dah. Bikin di dalam rumah kita juga menjadi taman surga. Masukkan surga semua orang, evakuasi dari neraka, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang di situ nanya sama salah seorang syekh, ana lupa syekhnya siapa. Di situ ditanya, ya Syekh, saya punya anak nih, susah buat bangun subuh katanya. Bagaimana tips-tipsnya? Kata Syekh tersebut, oh iya, seandainya rumah ente kebakaran, ya, kira-kira ente bangunin nggak anak istri ente? Wah, anda bangunin kata. Anak istri anda bangunin. Kalau misalkan kebakaran, ya begitu juga, ya kan? Kalau ente nggak bangunin, nanti dia kecebur ke nerakanya Allah. Nauzubillah min. Mesti lebih dari itu, evakuasinya mesti lebih. Ya kan, emang wabil khusus kita laki-laki, ya kan, wabil khusus para suami, sampai dibolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada yang meninggalkan anak kecil yang di situ ninggalin daripada sholat, boleh kita pukul, tapi pukulnya jangan pakai rotan, ya, pukulnya pakai apa? Pakai duit, ya kan? Pukulnya pakai batang siwak, boleh buat pendidikan, nggak boleh gede-gede, nggak boleh pukul, ya kan? Kalau misalkan itu, kalau dia melanggar, kalau nggak melanggar, kasih apresiasi, ya kan? Kasih hadiah. Ayo yang tahajud nanti malam dapat duit, ya kan? 100.000 kata Ustaz Haris, ya kan? Nanti malam yang tahajud dapat 100.000, kan? Mendidik, ya kan? Pendidikan itu wabil khusus kita kasih hadiah itu juga bisa mendidik, dapat ciptakan surga di rumah kita, insya Allah. Mudah-mudahan rumah kita jadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi penghuni surga semuanya. Keluarga kita jadi penghuni surga semuanya. Anak istri kita jadi ahli surga semuanya, untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ala dzalika ya rabbal alamin wa ala hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.